Sahabat mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah. Ramadan sudah di ambang pintu, sudah di depan mata kita. Insya Allah kita akan segera berada di bulan suci yang sangat istimewa tersebut. Berkaitan dengan Ramadan, dalam rangka menambah modal persiapan kita, di samping antusiasme kita untuk menyongsong dan segera berada di bulan suci tersebut, ada satu hal yang sangat penting yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadan dengan aktivitas ibadah lain yang ada di dalamnya, dan supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti tidak sia-sia. Sebab mengapa? Ramadan istimewa, tamu yang luar biasa, oleh-olehnya Masya Allah luar biasa, bonus yang dibawa oleh Ramadan luar biasa yang sudah kita ketahui semuanya. Ya, diantaranya shaum itu sendiri Allah yang akan langsung mengganjarkannya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Shaum dari hambaku adalah untukku, aku langsung akan memberikan ganjarannya. Deal? Deal. Yang kedua, bagaimana ibadah bulan suci Ramadan dengan aktivitas yang ada di dalamnya, Allah lipat gandakan segala macam kebaikan. Setiap amal perbuatan kita Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Allah lipat gandakan segala macam amal kebajikan, amal soleh yang dilakukan oleh hamba Allah yang bertakwa dalam Ramadan dari 10 kali lipat sehingga 700 kali lipat. Luar biasa sekali. Itu yang menyebabkan kita antusias untuk segera berada di dalam bulan suci Ramadan. Selain itu apalagi? Ya, ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Coba kalau kita konversikan 1000 bulan berapa tahun? Ya, sekitar 83 tahun. Usia kita belum tentu sampai 83 tahun. Nah, untuk itu kita harus maksimalkan. Oleh sebab itu, mari kita diskusikan apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong dan mengisi bulan Ramadan tersebut. Selain itu, ada lagi amalan yang sangat luar biasa sekali yang Allah lipat gandakan dalam bulan suci Ramadan tersebut, yaitu sedekah. Kita dianjurkan berlomba-lomba untuk mengeluarkan sedekah di bulan suci Ramadan. Itulah kita antusias karena Allah lipat gandakan dan kebaikannya sangat luar biasa akan kembali kepada kita semuanya. Dan yang tidak kalah penting, Allah ampuni segala macam dosa kita yang sudah terdahulu bila kita menunaikan ibadah shaum tersebut dengan baik, dengan apik, penuh keikhlasan, mengharapkan ridho Allah dan dilandasi iman dan takwa yang ada dalam diri kita. Itu menyebabkan kita antusias sekali untuk segera berada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ada satu hal yang perlu kita antisipasi supaya kita tidak salah persepsi, supaya kita tidak salah memaknai atau mengartikan bagaimana mengisi Ramadan. Kan ada istilah, ayo kita hidupkan malam Ramadan, ayo kita makmurkan bulan suci Ramadan, ayo kita ramaikan bulan Ramadan. Jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman yang salah. Sebagian umat Islam memaknainya meramaikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, memakmurkan Ramadan, nyulut kembang api, petasan, juga, sehingga waktu kita terbuang sia-sia, uang kita mengalir dengan tidak ada gunanya, terbakar begitu saja. Atau kita jalan-jalan menghabiskan waktu dengan maksud tujuan ngabuburit, menunggu waktu, sehingga waktu yang sangat bermanfaat untuk beramal ibadah sia-sia saja. Ya, godaan dunia sudah 11 bulan, sudah cukuplah untuk menggoda kita
Sekarang 1 bulan saja kita manfaatkan supaya hasilnya maksimal. Apa niatan daripada syariat ibadah puasa itu, ibadah saum itu, yaitu la'allakum tattaqun. Kita dibentuk oleh Allah dengan nilai takwa, dan takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal yang kita bawa dalam kehidupan dunia. Ya, itu. Jadi kita supaya tidak terjumus dengan salah persepsi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa untuk mengingatkan kita semuanya, jangan sampai kita terjerumus kepada salah persepsi berkaitan dengan pemanfaatan bulan suci Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang menunaikan saum Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan haus saja. Hadis riwayat Tabrani. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian nilai takwa yang hendak kita capai di bulan Ramadan nanti. Yang dapat kita lakukan pertama diantaranya adalah mengasah wawasan ilmu pengetahuan atau fikih saum. Itu sangat perlu. Kita tidak boleh cuek dan abai, tidak boleh masa bodoh tentang ilmu saum ini. Itu perlu kita ketahui. Saya tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk sekolah lagi. Ya, sekarang ini ilmu itu sudah di depan mata melalui gadget kita, melalui media-media massa. Kalau kita tidak sempat berilmu, sampai santai pun kita bisa mengikuti pengajian, membaca ilmu tentang Islam untuk yang ringan-ringan saja. Adapun yang berat-berat kita harus berguru, bertanya kepada yang ahlinya. Di antaranya itu syarat sah saum itu apa, rukun saum itu apa yang sunnah dilakukan, apa yang wajib ditinggalkan, apa yang makruh, itu perlu kita ketahui juga untuk menambah wawasan supaya saum yang kita lakukan itu betul-betul kita capai dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran. Masya Allah, tadarus Al-Quran ini sangat luar biasa sekali. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat bahwa ibadah membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya ibadah utama dari umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, paham tidak paham, Allah kucurkan pahalanya. Bukan bagi pembacanya saja, tapi mereka yang mendengarkannya. Ganjarannya bagaimana? 1 huruf 10 kali kebaikan. Contoh alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Itu bukan 3, bukan berapa? Bukan 1 huruf, bukan 10, tapi kali 3. Berarti 30 kebaikan. Dan insya Allah seluruh alam ini akan mendapatkan rahmatnya juga tatkala kita kumandangkan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Nah, di dalam bulan Ramadan, mari kita syiarkan alam jagat raya ini dengan alunan lantunan bacaan tadarus kita, bukan menyulut petasan sehingga membuang-buang waktu kita sia-sia. Lalu qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah, iktikafnya. Di dalam iktikaf kita boleh lakukan istighfar, mohon ampun pada Allah, taubat, sholat sunnahnya. Lalu kita juga menunaikan sholat tarawih yang tidak ada di bulan-bulan lain. Kemudian yang juga di ujung daripada bulan Ramadan, 10 hari terakhir, maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar. Yang di dalamnya tadi sebagaimana kita sebutkan, lebih baik dari 1000 bulan. Yang tidak kalah penting adalah sodakoh. Jangan sampai tangan kiri kita ini tahu tangan kanan kita ini selalu bersedekah dalam bulan suci Ramadan. Mau banyak mau sedikit sedekah. Makanan segenggam tidak apa-apa. Ada uang 1000 perak kita sedekahkan.
Yang penting niatan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sumbangkan hilang? Oh tidak, nanti Allah ganjarkan dengan berlipat ganda. Dan yang tidak kalah penting juga dalam bulan suci Ramadan, kalau keadaan kita sudah baik, keadaan kita sudah aman, sudah lepas dari pandemi ini, yaitu menunaikan ibadah umroh. Kalau sudah cukup tabungan, kalau sudah cukup tabungan, lebih baik waktunya pada bulan Ramadan untuk umroh. Tapi bulan-bulan lain juga tidak apa-apa. Dan yang tidak kalah penting, waktu untuk berdoa di bulan suci Ramadan jangan sampai lewat begitu saja. Waktu-waktu yang mustajab diantaranya waktu menjelang sahur, waktu menjelang berbuka puasa, saum, itu harus kita perhatikan supaya tidak sia-sia. Jangan sampai lewat begitu saja dengan maksud mau ngabuburit lah, jalan-jalan lah, dan lain sebagainya. Itu bisa ditahan nanti saja setelah lewat bulan Ramadan. Mumpung masih bulan Ramadan. Nah, sebagai motivasi, niatkan dalam diri kita sebagai motivasi, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Kita motivasikan dalam diri kita sehingga kita akan melakukan ibadah saum dengan yang lain-lainnya dengan terbaik. Cing, bayangkan coba, Persib kalau mau sudah masuk final untuk merebut juara, bagaimana yang dilakukan oleh tim Persib? Mati-matian, ya kan? Habis-habisan, apapun yang terbaik dikeluarkan semuanya supaya bisa menggodol pialanya. Nah, kita juga kita lakukan yang maksimal untuk mendapatkan hasil la'allakum tattaqun yang sebaik-baiknya sebagai bekal hidup kita. Itu barangkali yang perlu kita perhatikan supaya jangan terjebak dengan salah persepsi, salah mengartikan, mengisi, menghidupkan dan meramaikan Ramadan dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Itu perlu kita waspadai. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupan kita, diberi kesehatan sehingga kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang segar bugar, menunaikan segala macam ibadah yang Allah adakan dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum ya nafsi bitaqwallah wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi